Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amos pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Tema pada saat ini adalah cintailah yang baik. Carilah yang baik merupakan suatu perintah bagi umat Israel. Jika ada perintah untuk mencari yang baik, berarti umat tersebut selama ini telah kehilangan atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Sebagai manusia yang melakukan perbuatan baik adalah suatu sifat yang sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan jika kita pernah berkunjung pada suatu keluarga yang sedang berduka, mungkin kita pernah melihat ataupun mendengar tentang kesaksian kisah perbuatan yang baik dari orang yang telah meninggal tersebut selama hidupnya. Orang yang melakukan perbuatan baik akan dikenang oleh banyak orang karena perbuatannya baik. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai yang baik. Berarti kita harus melakukan tindakan yang baik dengan dasar cinta. Banyak orang yang salah dalam mencintai yang baik. Kadangkala manusia mencintai yang baik hanya untuk tujuan tertentu dari orang-orang yang tertentu juga. Ya, bila fokus kita hanya berusaha menjadi baik di mata orang lain, maka kita akan cepat kecewa ketika orang tidak mengakui dan menghargai usaha baik kita. Jelas tak mungkin kita memuaskan semua orang, karena standar atau ukuran baik, sifat baik manusia beragam dan subjektif. Namun ketika kita mengarahkan fokus kebaikan kita, tujuan hidup kita kepada Tuhan yang Maha Besar, beban kita pun menjadi ringan. Kita dipanggil untuk mencintai dan mentaati firman-Nya. Kita harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Diakui orang atau tidak bukanlah masalah. Yang penting adalah penilaian Tuhan yang Maha Tahu. Jadi jangan habiskan waktu dan energi untuk merasa sakit hati dengan sikap orang yang kurang menghargai tindakan perbuatan baik yang kita lakukan. Lebih baik belajar untuk semakin fokus serupa dengan Kristus dalam setiap situasi yang Allah izinkan untuk kita alami. Mari fokus untuk terus menaati Tuhan hingga kita tiba di garis akhir kehidupan. Jangan hanya melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan tertentu yang menguntungkan diri kita sendiri. Jika kita hanya melakukan kebaikan tanpa cinta, itu akan membuat kita sengsara karena kebaikan yang palsu. Kebaikan yang palsu akan membuat hati kita lebih kotor. Jika kita melihat
yang ada di lingkungan kita saat ini, secara subjektif mungkin dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang-orang baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk kita dapat melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita mendapatkan suatu bukti bahwa kita masih saling bertegur sapa, kita bersilaturahmi, kita membantu orang yang berkesusahan, kita turut kerja bakti, kita turut berdonasi, atau orang yang melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam dan lain sebagainya, kunjungan ke panti-panti, dan masih banyak lagi. Itu merupakan suatu tindakan yang baik. Semua tindakan baik ini yang dilakukan oleh manusia, semua tindakan yang saya sebut di atas adalah kebaikan. Betul bukan? Maka orang yang melakukan kriminal lainnya, mereka disebut orang jahat. Karena tindakan mereka yang melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku. Namun apabila dipikir-pikir lagi, ditimbang-timbang lagi, maka muncul pertanyaan yang kontradiktif. Apakah seseorang itu benar-benar tulus kala ia berbuat kebaikan? Apakah orang yang dicap jahat benar-benar tak punya rasa kemanusiaan? Atau mungkin orang justru menyamar jadi orang baik, dan orang yang dianggap jahat tak pernah diberi kesempatan untuk meraih kebenaran. Pada akhirnya kebenaran itu bersumber pada hati nurani manusia. Hati yang tulus pasti memancarkan perbuatan baik. Sedangkan perbuatan baik secara fisik maupun direkayasa hingga tak kasat mata, bahkan segan menggapai yang tersisih atau segan untuk menggapai orang-orang yang dirasa tidak menguntungkan bagi dia. Tuhan mengajarkan supaya umatnya mencintai yang baik. Mencintai yang baik itu berarti harus menjauhi dan jangan melakukan yang jahat. Tuhan sangat benci dengan kejahatan yang dilakukan oleh umatnya. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, seharusnya memiliki sifat yang harus diwujudkan dengan baik, bahwa mencari dan mencintai yang baik berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah dan bersukacita di dalam melakukan perbuatan baik. Itu merupakan suatu wujud bahwa kita adalah orang yang menyenangkan Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak melakukan kejahatan atau sekedar menjauhinya, melainkan melawan kejahatan agar tidak terjadi lagi dalam kehidupan umat Allah. Yang harus kita syukuri adalah kita bersyukur memiliki firman Tuhan. Kita bersyukur karena Allah telah menuntun di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan. Kita menjadi orang yang melakukan kebaikan. Setiap orang, setiap manusia memiliki panggilan yang berbeda-beda. Kita berhadapan dengan kejahatan dan kita harus memeranginya berdasarkan firman Tuhan dan hikmat yang datang dari Tuhan, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu, pelayanan yang baik, hidup yang baik, menjadi suami yang baik,
menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, pengurus gereja yang baik, bahkan menjadi hamba Tuhan yang baik, dan menjadi pengikut Kristus yang baik. Dan terlebih menjadi gereja yang mencintai kebaikan. Semua itu bisa dilakukan dengan dasar mencintai yang baik untuk Allah, seperti cinta Kristus kepada umatnya yang berdosa. Tuhan Yesus menjadi yang terbaik bagi hidup kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, sebagai para pengikutnya, sebagai para pengikut Kristus, kita belajar dengan mencintai yang baik, agar semua orang dapat melihat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah suatu wujud bahwa Yesus mencintai kita untuk kebaikan kita. Kiranya kita sebagai umat pilihannya, kita juga mencintai karya yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita, yaitu menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai